Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang komoditi pinang, komoditi kelapa, dan komoditi kelapa sawit, yang dimana kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Fatur Rahman Rahmadi Juliansyah. Perkenalkan, nama saya Yutaka. Perkenalkan, nama saya Jeno Rinyo April, bisa dipanggil Jeno, dari kelas 3 MJP. Saya akan menjelaskan tentang komoditas pinang. Pinang adalah sejenis tanaman monokotil yang berasal dari famili Palem dengan genus Acacia. Tumbuhan ini dikenal sebagai tanaman berumah atau satu monocous, yaitu bunga jantan dan bunga tanaman berada dalam satu tandan serta menyerbuk silang. Tinggi pohon pinang adalah tanaman soliter yang tumbuh secara individual. Batangnya yang lurus dengan ketinggian mencapai 30 sampai 30 meter, berdiameter antara 25 sampai 30 cm. Buah pinang termasuk dalam jenis buah drive atau buah batu karena lapisan bagian dalam atau endokarp yang cukup tebal dan keras seperti batu. Warna kuning cenderung oranye atau saat masak. Fresh crab-nya bersabut dengan ketebalan 5 sampai 6 mm. Buah ini berbiji dengan bentuk lonjong atau membulat. Anatomi buah. Yang pertama, epikarp atau kulit bagian luar. Yang kedua, endoskarp atau cangkang. Yang ketiga, endosperm atau inti pinang. Yang keempat, endosperm atau daging buah. Yang terakhir, mesokarp atau serabut. Terkait perbedaan pinang tua dan muda dari warna. Pinang tua berwarna orange, sedangkan pinang muda berwarna hijau. Pinang tua memiliki zat tanin yang berfungsi sebagai zat pewarna kosmetik, sedangkan pinang muda yaitu berfungsi sebagai untuk minang atau permen. Fungsi pinang tua dan pinang muda yaitu bisa dibuat pewarna atau kosmetik. Yang ketiga, fungsi pengeringan. Fungsi pengeringan tersebut adalah mengurangi kadar air untuk menghindari dari jamur. Kriteria pinang yang bernilai ekonomis tinggi: yang pertama, harus utuh. Yang kedua, tidak berjamur. Yang ketiga, kadar air kurang dari 3%. Yang keempat, tidak berwarna hitam. Sekian dari penjelasan saya tentang komoditas pinang. Terima kasih. Baik, dalam komoditi kelapa sawit ini ada jenis-jenis kelapa sawit. Yang pertama itu jenis kelapa sawit Dura, kedua Pisipera, ketiga Tenera. Jenis kelapa sawit Dura ini cangkar endoskarpnya lebih besar, serabutnya lebih sedikit. Sedangkan Pisipera endoskarpnya lebih kecil, serabut mesokarpnya lebih tebal, dan minyak lebih tinggi sehingga mudah gugur. Yang ketiga Tenera, yaitu hasil persilangan antara Dura dengan Pisipera. Seimbang buah yang dihasilkan lebih seimbang dan TBS lebih banyak. Baik, praksi panen kelapa sawit ini, praksi kematangannya yaitu praksi kedua 25% sampai dengan 50%, dan praksi ketiga 50 sampai dengan 75%. Itu yang untuk pemanenannya. Bagian buah kelapa sawit ini ada bagian endosperm, epikam, mesokarp, dan endoskarp. Yang untuk CPO-nya tersebut yang bisa digunakan adalah bagian mesokarpnya atau daging buahnya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang komoditi kelapa, yang dimana tumbuhan ini memiliki manfaat yang banyak. Hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan oleh manusia, sehingga tumbuhan ini adalah tumbuhan yang serbaguna. Tumbuhan kelapa ini secara alami tumbuh di daerah pantai dan pegunungan dengan mencapai ketinggian 30 meter. Tumbuhan kelapa ini banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, Filipina, India, dan Malaysia. Beberapa faktor yang penting dalam pertumbuhan kelapa ini, yang pertama, satu, kelapa dapat tumbuh dengan curah hujan antara 1.300 sampai 2.300 mm per tahun, bahkan bisa sampai 3.800 mm. Yang kedua, faktor angin mempunyai peran penting dalam penyerbukan bunga sehingga dapat menghasilkan keturunan yang lebih bervariasi. Selain itu juga berperan penting dalam proses transpirasi. Yang ketiga, tanaman kelapa membutuhkan sinar matahari dengan lama penyinaran minimum 120 jam per bulan atau 2.000 jam per tahun. Perbedaan kelapa tua dan kelapa muda itu dari air dan daging buahnya. Manfaat kelapa muda adalah untuk mengatasi keluhan pencernaan, menurunkan berat badan, dan menetralisir racun di tubuh. Sedangkan manfaat kelapa tua adalah untuk menurunkan kadar gula serta kolesterol dalam tubuh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memperbaiki nilai saya. Semoga dengan adanya video ini nilai saya menjadi bagus. Amin. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.